Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kali ini saya akan membawakan bab stoikiometri bagian keempat, yaitu mengenai bereaksi pembatas. Jadi ada baiknya untuk masuk materi ini, part ketiga benar-benar dikuasai ya, yaitu mengenai hubungan mol dengan koefisien. Lalu konsep mol itu sudah pasti, ya, namanya stoikiometri, konsep mol paling mendasar. Kalau stoikiometri reaksi, yaitu hubungan mol dengan koefisien itu ada di part ketiga. Maka bagian keempat hari ini kita akan belajar mengenai bereaksi pembatas. Nanti setiap reaksi yang disediakan kita akan mencoba penyelesaian dengan menggunakan tabel MBS, yaitu tabel mula-mula bereaksi sisa. Jadi di tabel ini kita akan mengisi mol-mol zat yang diketahui dalam soal. Ya, mol biasanya mol reaktan, yaitu mol A dan mol B. Lalu kita akan mencari apa saja yang diminta dalam soal melalui mol. Artinya, kalau kita mencari masanya si A, berarti kita harus tahu dulu nanti molnya si A. Demikian seterusnya. Mencari volumenya si C, berarti kita harus tahu dulu molnya si C, gitu ya. Nah, jadi aplikasi dari hubungan mol dengan koefisien ini nanti kita gunakan di baris ini, garis kedua, yaitu baris bereaksi. Jadi untuk bentuk lain ada juga yang membuat ARS, awal reaksi sisa ya. Jadi sama saja konsepnya, mula-mula bereaksi sisa. Nah, oke, langsung kita mulai ke pembahasan materinya. Bereaksi pembatas adalah bereaksi yang membatasi bereaksi lain dalam membentuk hasil reaksi. Dengan kata lain, bereaksi pembatas adalah bereaksi yang habis terlebih dahulu saat bereaksi. Biasanya, data mol zat bereaktan atau bereaksi diketahui lebih dari satu, sehingga mol zat lain dalam reaksi dicari hanya dengan menggunakan data mol zat yang berperan sebagai bereaksi pembatas, atau nanti kita singkat dengan PP. Jadi ada semacam rumusan, ketika mol zat-zat di reaktan diketahui, maka mol zat yang mana yang akan kita gunakan menentukan mol zat lain, berarti kita harus mencari bereaksi pembatasnya. Caranya, bereaksi pembatas atau PP adalah zat di mana mol per koefisiennya yang hasilnya paling kecil. Nah, tadi kan di awal, berarti ciri-ciri untuk bereaksi pembatas itu, jadi mol beberapa zat di reaktan diketahui. Jadi mol reaktan mana yang akan kita gunakan untuk mencari mol zat lain? Berarti kita cari ininya tadi ya, mol per koefisien yang paling kecil, itulah yang nantinya kita gunakan untuk mencari mol zat lain dalam reaksi. Zat lain pada reaktan yang nilai mol per koefisiennya lebih besar akan dinyatakan sebagai zat bersisa. Ingat ya, zat lain pada sisi reaktan. Sedangkan zat lain yang ditentukan molnya nantinya disebut dengan mol zat yang terbentuk. Berarti zat-zat yang ada di sebelah produk. Nah, apabila semua reaktan memiliki nilai mol per koefisien yang sama besar, maka reaksi tersebut disebut tepat bereaksi atau sama-sama habis bereaksi. Nah, berikut penjelasannya lebih detail ya. Misalkan reaksi setaranya A tambah B menghasilkan C tambah D kan dengan koefisien untuk A kecil, B, zat B kecil, untuk zat C, demikian seterusnya ya. Nah, jadi mol di reaktan biasanya diketahui karena di sini reaktan A dan B. Ini ya, ini reaktan. Masih ingat ya, yang sebelah kanan ini namanya produk atau hasil. Jadi diketahui biasanya mol A dan mol B. Misalkan aja untuk mol zat A kita nyatakan dengan Na, mol zat B kita nyatakan dengan Nb. Nah, bedanya dengan part 3 hubungan mol dengan koefisien, ini hanya satu aja yang diketahui. Misalnya ini reaksi, yang diketahui hanya mol A saja atau mol B saja. Maka mau tidak mau mencari mol zat lain, yaitu didasarkan pada mol zat yang diketahui. Tapi bagaimana kalau A dan B-nya diketahui molnya? Berarti mol zat C ditentukan dari siapa? Dari mol zat A kah atau dari mol zat B? Itu pentingnya kita menentukan bereaksi pembatas. Jadi salah satu dari mol A dan mol B ini, itulah nanti yang kita gunakan
mencari mol zat C dan mol zat D. Jadi A dan B ini kita tentukan dulu mana yang berperan sebagai bereaksi pembatas. Nah, untuk poin pertama, bila mol zat A per A lebih kecil daripada mol zat B per B. Nah, ingat ya, ini A ini dan B ini tadi B kecil ini berarti ini koefisiennya. Bila mol zat A per A koefisiennya lebih kecil daripada mol zat B per B, maka zat A disebut sebagai bereaksi pembatas. Maka zat B disebut sebagai zat bersisa, gitu ya. Maka mol zat C dan mol zat D ditentukan dari mol zat A. Kenapa? Karena mol zat A per koefisiennya lebih kecil, gitu ya. Untuk kemungkinan kedua, bila mol B per B lebih kecil daripada mol A per A, maka dapat kita simpulkan yaitu zat B sebagai bereaksi pembatas, zat A sebagai zat bersisa. Sehingga mol zat C dan mol zat D ditentukan dari mol B. Ya. Jadi caranya tadi ini bagi koefisien mana yang paling kecil. Jikalau salah satunya paling kecil, itulah yang digunakan mencari mol zat C dengan mol zat D. Dihubungkan dengan hubungan mol dengan koefisiennya. Lalu bagaimana bila mol A per A sama dengan mol B per B? Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini, ya harusnya tidak ada masalah sama sekali. Karena apa? Karena ini disebut dengan tepat bereaksi. Zat A dan zat B sama-sama habis bereaksi. Jadi untuk mencari mol zat C dan mol zat D gimana? Ya bebas. Boleh saja. Mol zat C dan mol zat D ditentukan dari mol A atau boleh juga dari mol B. Gitu ya bedanya. Kalau mol per koefisiennya sama, berarti itu dinyatakan dengan tepat bereaksi. Sama-sama habis, itu diingat ya. Nah, sebagai kilas balik, perlu kita ingat konsep mol duluan ya. Jadi, konsep mol inilah yang paling mendasar kita gunakan juga nanti di setiap stoikiometri reaksi, setiap soal-soal yang berhubungan dengan stoikiometri reaksi. Jadi wajib. Nah, menentukan mol dihubungkan dengan jumlah partikel. Maka mol itu sama dengan jumlah partikel dibagikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau sebaliknya, mol ketika dikali dengan bilangan Avogadro, itu akan sama dengan jumlah partikel. Atau kalau mol dihubungkan dengan massa, berarti mol itu sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Nah, kebalikannya, kalau mol ini kita kalikan dengan AR atau MR, maka itu akan sama dengan massa. Mol kita hubungkan dengan volume. Nah, yang biasanya adalah volume standar, STP, Standard Temperature and Pressure. Gitu ya. Mol itu sama dengan volume standar dibagi dengan 22,4. Volume per 22,4 gitu ya. Nah, sebaliknya kalau mol dikalikan dengan 22,4 itu sama dengan volume. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada RTP tinggal ubah kondisinya ya, kondisi ininya suhu dan tekanannya. Kalau STP ini ingat suhu dan tekanannya itu standar 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Lalu mol kita hubungkan dengan molaritas. Ini juga sudah kita jabarkan di part sebelumnya ya, molaritas. Jadi ini biasanya digunakan untuk zat berwujud larutan. Jadi mol itu sama dengan molaritas dikali dengan volume. Jadi kalau volumenya dalam satuan liter, maka mol zat itu satuannya mol. Tapi bila volumenya dalam satuan mililiter, maka mol zat yang kita cari itu dalam satuan milimol. Itu saja. Lalu kalau mol dibagikan dengan ini ya, dibagikan dengan volume, itu akan sama dengan molaritas. Nah, untuk rumus konsep mol tambahan, ini dia keterangan untuk STP. Nah, ini kalau keadaan sembarang. Jadi kondisi gas bukan pada keadaan standar, yaitu mol sama dengan P dikali V per RT.
mana R-nya ini tetapan ya, 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, untuk dua gas pada kondisi PT sama, maksudnya tekanan dan suhu sama, gunakan yang ini. Mol gas 1 per volume gas 1 sama dengan mol gas 2 per volume gas 2. Ingat, ini berlaku kalau dua gasnya berada pada kondisi sama. Kondisi yang dimaksud adalah tekanan dan suhu sama. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jika 4 mol A dicampurkan dengan 4,5 mol B menurut reaksi 2A tambah 3B menghasilkan A2B3. Maka pernyataan yang benar adalah, jadi ini pilihannya, kita mulai dari reaksinya dulu. Nah, kebetulan reaksinya sudah dalam keadaan setara, berarti nggak ada masalah. Ini ya, 2A tambah 3B menghasilkan A2B3. Ini sudah setara ya. Jadi untuk seterusnya, reaksi-reaksi yang disediakan dalam soal itu dicek dulu, sudah setara apa belum. Kalau belum, wajib disetarakan. Nah, lalu kita buat aja tabelnya ini. Nah, jadi untuk bereaksi pembatas, mempermudah saja ya, kita buat tabel ini. Mula-mula bereaksi sisa. Lalu kita isi sesuai dengan data soal yang diketahui. Di soal ada 4 mol zat A, itu kita letakkan di baris mula-mula. Lalu 4,5 mol zat B juga di baris mula-mula. Ya mula-mula A2B3 belum ada gitu ya. Bereaksi dulu si A dan si B baru diperoleh A2B3. Nah, lalu untuk menentukan mol zat di baris bereaksi, nah inilah gunanya kita menentukan bereaksi pembatas. Caranya tadi, bagikan mol dengan koefisien. Mol dibagi dengan koefisien mana yang paling kecil. Kita cek ya, 4 dibagi 2, 4,5 dibagi 3. Mana lebih kecil? Kita nggak perlu angka sebenarnya, tapi prediksi aja mana yang paling kecil. 4 dibagi 2 itu 2. 4,5 dibagi 3 itu nggak sampai 2 ya. Berarti ini lebih kecil. Maka bereaksi pembatas itu kita tetapkan yaitu si B. Nah, jadi kalau ini bereaksi pembatas si B-nya, maka sesuai dengan definisinya bereaksi pembatas itu zat yang habis lebih dulu. Maka dia yang turun. Nah, jadi langsung turun 4,5. Khusus untuk baris B ini, nah ini perlu diingat, baris B ini adalah baris koefisien. Untuk baris ini satu saja mol zat yang diketahui, maka mol zat lain dapat dicari atau ditentukan dengan cara hubungan mol dengan koefisien. Jadi kalau ini 4,5, ini berapa, tinggal menggunakan perbandingan koefisien. Misal untuk mol zat A yang bereaksi, berarti 2/3 kali 4,5 gitu ya. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Jadi 2/3 dikali 4,5 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Sementara A2B3 berarti 1/3 dikali dengan 4,5 itu hasilnya 1,5. Nah, untuk baris sisa, ingat baris sisa adalah untuk reaktan pengurangan. Tapi untuk produk biasanya langsung sama dengan baris bereaksi. Tapi hati-hati kalau ada mula-mulanya, ini langsung dijumlah ya. Caranya demikian. Untuk baris sisa zat A, 4-3 berarti 1. Untuk baris sisa zat B, namanya bereaksi pembatas berarti habis. Gitu ya. Sedangkan untuk mol A2B3 ini disebut dengan mol yang terbentuk. Nah, yaitu sebesar 1,5 mol. Maka dari tabel ini kan kita sudah dapat menjawab, memberikan pernyataan yang benar. Kita uji untuk pernyataan yang A. A dan B tepat bereaksi, salah ya. Ingat kalau tepat bereaksi tadi sama mol dibagi dengan koefisien, ini tidak sama. Kalau tepat bereaksi di baris sisanya itu untuk zat reaktannya itu sama-sama habis jadi ya. Berarti salah. Untuk option B, A berperan sebagai bereaksi pembatas, salah. Justru si zat B ya sebagai bereaksi pembatas. C, B berperan sebagai bereaksi pembatas, maka jawabannya sudah pasti C. Gitu ya, tapi kita cek untuk bagian D, di akhir reaksi B bersisa 1 mol, salah. Namanya bereaksi pembatas ya habis. Yang bersisa itu adalah zat A. Salah. Untuk pernyataan E, dihasilkan zat A2B3 2,5 mol. Perhatikan A2B3 yang dihasilkan yaitu 1,5 mol. Berarti pernyataan E juga salah. Maka dari kelima option ini yang paling tepat adalah si C.
Nah, alasannya tadi berperan sebagai bereaksi pembatas, gitu ya. Sehingga caranya, karena mol dibagi dengan koefisiennya, si B lah yang paling kecil. Nah, dari tabel, dia yang habis duluan, itu ya pembuktiannya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. 5,4 gram logam aluminium, airnya 27, direaksikan dengan 500 ml H2SO4 1 molar. Menurut reaksi Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali tambah H2. Tentukanlah A, B, C, dan D. Gitu ya. Oke, kita mulai selalu dari reaksi. Ini langsung saya buat reaksinya dalam keadaan setara. Nah, tidak masalah lagi ya dalam penyataan reaksi. Lalu langkah berikutnya membuat tabelnya ini tadi. Mula-mula bereaksi sisa. Karena di soal belum ada data mol, berarti kita cari dulu data mol. Al kan bisa kita cari molnya. Karena diketahui gram, maka mol Al sama dengan gram per AR. Karena dia atom unsur per AR ya. Maka masukkan gramnya 5,4, AR-nya 27, maka diperoleh 0,2 mol. Maka kita isi. Nah, Al-nya 0,2 mol. Lalu untuk H2SO4, ini kan larutan. Ada volume, ada molar, berarti rumus mol H2SO4, rumusnya ini, mol H2SO4 volume kali molar. Ingat tadi di konsep mol tadi ya, untuk hubungan mol dengan molaritas. Nah, ini kita masukkan saja datanya, volumenya 0,5, molarnya 1. Loh, kok digunakan 0,5 sementara ini 500? Nah, ingat, karena ini satuan mol, berarti ini juga kita buat satuannya dalam mol, biar sama-sama mol ya. Jadi supaya sama-sama mol, volumenya ini kita ubah ke satuan liter, gitu ya. Atau boleh juga sama-sama kita ubah ke milimol, nggak masalah sebenarnya. Tapi karena si Al udah dalam satuan mol, maka H2SO4 juga dalam satuan mol. Diperoleh 0,5 mol, kita isi. Nah, inilah mol zat yang diketahui dalam soal. Nah, untuk menentukan reaksi pembatasnya atau yang turun ke baris bereaksi, kita bagikan mol bagi koefisien. Mana lebih kecil? 0,2 dibagi 2 dibandingkan 0,5 dibagi 3. Jadi ya, sebenarnya 0,2 dibagi 2 itu kan 0,1. 0,5 dibagi 3 itu kan lebih besar dari 0,1 ya. Maka dapat kita tetapkan Al ini sebagai reaksi pembatas. Ya, karena Al sebagai reaksi pembatas, langsung saja turun molnya itu ke baris bereaksi. Lalu untuk baris bereaksi ingat, baris koefisien. Di baris bereaksi ini satu saja molnya yang diketahui, maka yang lain ini dapat ditentukan dengan cara perbandingan koefisien. Jadi untuk mencari mol H2SO4, 3/2 kali 0,2. Ingat ya, perbandingan koefisien. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Mol diketahuinya itu adalah zat yang berperan sebagai reaksi pembatas. Yaitu jawabannya H2SO4 0,3 mol. Jadi untuk si Al2SO4 3 kali 1/2 kali 0,2. Berarti sama dengan 0,1. Lalu untuk si A2 3/2 kali 0,2 hasilnya 0,3. Untuk baris sisa, ini sisi reaktan ini kita kurangi aja. Jadi karena dia reaksi pembatas berarti habis. Sementara H2SO4 bersisa sebanyak 0,2 mol. Dari mana kurangnya? Ini 0,5 kurang 0,3. Untuk Al2SO4 3 kali yang terbentuk langsung samakan aja 0,1, sedangkan H2-nya 0,3. Jadi kalau sudah dapat tabel ini, maka kita akan dengan mudah mencari apa yang ditanya dalam soal ya. Ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang A. Zat yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah, jawabannya adalah Al. Ini ya. Lalu bagian B, zat yang bersisa adalah H2SO4, yaitu sebanyak 0,2 mol. Lihat tabelnya tadi. Lalu C, mol Al2SO4 3 kali yang terbentuk atau yang dihasilkan adalah 0,1 mol. Nah, karena yang ditanya bukan mol tetapi massa, tinggal kita hubungkan aja mol sama dengan gram per mr. Molnya 0,1, gramnya ditanya, mr-nya ini semua 342. Ini gak ada masalah, mencari mr jumlahkan aja semua AR-nya ya. AR diketahui dalam soal. Kalau nggak diketahui, lihat dalam tabel predik unsur. Lalu gram Al2SO4 3 kali yang dihasilkan menjadi 68,4 gram. Oke, aman. Bagian D,
volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Kita mulai dari mol. Karena dia keadaan standar, kita buat rumusnya mol sama dengan V per 22,4. Mol gas H2 tadi 0,3. Volumenya ditanya per 22,4, maka volume gas H2 yang dihasilkan 6,72 liter. Mudah ya? Intinya tadi mampu mengisi mol dalam tabel MBS. Nah, maka pertanyaan A, B, C, dan D itu dapat terjawab dengan mudah. Contoh berikutnya, contoh ketiga. Jadi saya perbanyak contohnya karena ini wajib paham ya. Jadi dengan memperbanyak contoh itu salah satu cara untuk membuat Anda lebih paham, lebih cepat ya, lebih mengerti. Diketahui reaksi MgSO4 tambah NaOH menghasilkan MgOH 2 kali tambah Na2SO4. Berat endapan yang terjadi pada reaksi 40 ml larutan MgSO4 0,5 molar dengan 50 ml larutan NaOH 0,8 molar adalah titik-titik gram. Air Mg diketahui, O dan H juga diketahui. Penyelesaiannya tetap kita mulai dari reaksinya. Ini saya buat reaksinya udah langsung dalam keadaan setara ya. Tinggal menambah koefisien 2 pada NaOH. Ini ya. Di sini kita jangan lupa membuat sebelum ke tabelnya ya. Boleh. Karena ini larutan, kita cari aja dulu molnya ya. Mol CmgSO4. Karena dia larutan berarti volume kali molar, atau molar kali volume sama saja. Molarnya 0,5, volumenya 40, maka molnya 20 milimol. Kenapa milimol? Karena volume yang kita gunakan dalam satuan mililiter. Dengan cara yang sama, mol NaOH juga molar kali volume, yaitu molarnya 0,8 dikali 50, nanti sama dengan 40 milimol. Nah, karena sudah ada data molnya, data mol zat reaktannya diketahui lebih dari 1, lalu kita masuk ke tabel MBS. Kita isi saja. Mol MgSO4-nya 20, mol NaOH-nya 40. Yang habis bereaksi siapa? Caranya tadi, atau reaksi pembatasnya siapa? Bagikan aja 20 dibagi 1, 40 dibagi 2. Lebih kecil yang mana? Nah, kebetulan sama ya. 20 dibagi 1 itu 20, 40 dibagi 2 itu juga 20. Maka, karena mol dibagi dengan koefisiennya sama, maka kedua mol 20 dan 40 ini boleh turun barengan. Nah, gitu dia ya. Jadi ini namanya tepat bereaksi. Masih ingat tadi ya? Tepat bereaksi. Jadi untuk mencari mol MgOH 2 kali dan mol Na2SO4 dari mana? Ya bebas, kita menggunakan mol MgSO4 juga boleh. Mol NaOH juga boleh. Maka mol MgOH kita misalkan dari MgSO4 berarti 1 per 1 dikali 20. Berarti jawabannya harus 20. Kalau kita misalkan dari NaOH pun 1 per 2 dikali 40 ya tetap 20. Jadi nggak ada masalah. Itu juga dengan Na2SO4-nya juga 20 ini ya. Maka di baris sisa MgSO4-nya habis, NaOH-nya juga habis, MgOH 2 kali yang terbentuk 20 milimol, Na2SO4 yang terbentuk 20 milimol. Sesuai dengan pertanyaannya, berapa massa endapan gitu ya, berat endapan. Jadi dari zat ini, dari reaksi ini, mana yang mengendap? Yang mengendap itu tentunya yang berfase solid. Nah ini ya, padatan ya. Kalau mengendap itu berarti padatan, terbentuk. Berarti Mg 2 kali. Berarti berapa massa dari 20 milimol ini? Nah, caranya tadi, mol sama dengan gram per mr. Molnya 20 dalam satuan milimol, gramnya per mr-nya 58. Maka gramnya itu sama dengan 1160 mg. Ya kenapa miligram? Karena ini milimol. Kalau mau kita ubah ke gram, tinggal kita bagi 1000 ya. Gram ke miligram. Nanti diperoleh 1,160 gram. Kira-kira demikian. Oke, berikutnya contoh terakhir. Nah ini. Reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. NH3 tambah CO2 menghasilkan NH2 2 kali CO tambah H2O. Belum setara. Jika 34 gram amonia, MR-nya 17, direaksikan dengan 22 gram karbon dioksida, MR-nya 44, maka massa NH2 2 kali CO, MR 60 yang diperoleh adalah, ini NH2 2 kali CO ini adalah urea ya, gitu ya. NH2 2 kali itu urea. Kita mulai dari reaksinya.
Lalu kita setarakan. Ini udah setara ya. Lalu kita buat tabel MBS. Nah, dengan mengisi mol masing-masing. Nah, sementara kita cari dulu mol CnH3 gram per mr, yaitu 34/17, itu 2 milimol. Lalu molnya si CO2 gram per mr juga sama, 22/44, 0,5 mol. Lalu kita isi. NH3-nya 2 mol, si CO2-nya 0,5 mol. Yang mana bertindak sebagai pereaksi membatas? Hanya mol bagi koefisien. 2 dibagi 2, 0,5 dibagi 1. Lebih kecil 0,5-nya ya. 2 dibagi 2, 1. 0,5 dibagi 1, 0,5. Maka yang turun adalah si CO2 karena dia berperan sebagai pereaksi membatas. Lalu untuk mencari mol NH3 tinggal perbandingan koefisien. Ingat di baris bereaksi, saya ingatkan kembali perbandingan koefisien atau hubungan mol dengan koefisien. Ini 1. Dari mana 1? 2/1 kali 0,5. 1. Sedangkan ini karena sama koefisien berarti ya 0,5 juga 0,5. Di baris sisa NH3 bersisa sebanyak 1, CO2 tadi habis karena pereaksi membatas. NH2 2 kali CO yang terbentuk 0,5, H2O yang terbentuk 0,5. Sehingga massa si urea NH2 2 kali CO yang diperoleh, tinggal ini rumusnya ya, mol sama dengan gram per mr, langsung saya buat aja gramnya 30 gram. Caranya dari mana? Gram itu berarti mol dikali mr, molnya 0,5, mr-nya 60, berarti 30 gram. Maka jawabannya cantik. Demikian ya. Oke, baiklah. Nah, langsung ke latihan soal. Berikut ada soal, nah ini mirip-mirip dengan soal sebelumnya. Ini dikerjakan tujuannya untuk memantapkan, membiasakan Anda dengan soal-soal yang berhubungan dengan pereaksi membatas. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kiranya semoga bermanfaat. Siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.